Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Yang pasti kakak berharap semuanya luar biasa. Hari ini ketemu lagi ya. Sudah lama kita nggak ketemu adik-adik semuanya. Hari ini kami guru-guru sekolah minggu ada di sini untuk melayani adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita angkat pujian. Selamat pagi. Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, serta masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, keren Kau hadir Tuhan, dimanapun anak-anak sekolah minggu saat ini berada, keren Kau hadir di sana Tuhan, untuk mengurapi mereka Tuhan saat melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan Yesus kebaktian kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke tangan pengasihan-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih dong. Kalau masih ada sukacita, sekarang kita mau angkat pujian kita lagi. Lagu pujiannya baca kitab suci. Ayo, masih ingat kan adik-adik? Ayo, masih bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh
Yesaya 53 ayat 5a yang isinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi adik-adik, Yesaya 53 ayat 5a, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Untuk ayat-ayat hafalannya masih tetap ya adik-adik, boleh dibikin videonya, dikirimkan ke grup sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 adik-adik. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Adik-adik, sebelum kakak lanjut firman Tuhan, kakak mau bertanya sama adik-adik. Kira-kira di sini
yang hidupnya penuh dengan dosa. Aduh, pertanyaannya berat ya. Kira-kira adik-adik sudah pernah nggak melakukan dosa? Pasti dong, semua orang sudah melakukan dosa. Tapi sebelum adik-adik menjawab, kakak mau bertanya dulu nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu arti dosa? Tahu nggak? Mungkin kita selama ini tidak menyadari apa itu dosa, apa arti dosa. Ayo, kakak mau bertanya, ada yang tahu nggak? Oke, tahu nggak adik-adik? Dosa itu yaitu semua yang kita kerjakan, baik dari perkataan maupun perbuatan yang melanggar perintah Tuhan adik-adik. Misalnya apa itu adik-adik? Ini sering loh kita lakukan adik-adik tanpa nggak sengaja maupun disengaja, sering ini kita lakukan. Apa itu adik-adik contoh dari dosa itu yang sering kita lakukan di lingkungan kita? Apa itu? Ayo, yaitu misalnya berbohong dan mencuri. Siapa di sini yang sering? Ayo, ngaku. Mungkin di kelas ngambil pensil temannya atau ngambil jajan temannya. Ayo adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengerti apa itu dosa, tentu kita tidak akan melakukannya lagi kan adik-adik? Iya enggak? Iya dong Kak. Karena apa? Karena kelakuan atau perlakuan dosa yang kita perbuat itu adik-adik, Tuhan tidak sukai. Tuhan tidak menyukai adik-adik yang suka berbohong, yang suka mencuri. Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena Tuhan itu suka anak-anak yang baik. Nah, ayo adik-adik. Setelah kita udah tahu dosa itu, jangan sekali-sekali lagi untuk melakukannya ya adik-adik. Iya, kita harus menjauhi pelanggaran yang Tuhan tidak sukai. Oke adik-adik? Iya. Nah adik-adik, setelah karena apa namanya adik-adik? Adik-adik kan sudah tahu tadi apa itu yang dinamakan dosa, apa ciri-ciri dosa itu, dan kita sudah harus tahu jangan melakukan dosa itu. Tentu dong, supaya Tuhan mencintai anak-anak sekolah minggu, tentu harus menjauhi dosa tadi. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus saja sudah merelakan dirinya untuk menyelamatkan kita adik-adik atas dosa kita. Coba adik-adik bayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus itu adik-adik. Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat kejahatan, tapi Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan dirinya menebus dosa kita itu. Nah adik-adik, seharusnya kan umpamanya nih, kakak kasih contoh. Kalau adik-adik berbuat kesalahan di sekolah atau tidak mengerjakan PR saja, pasti adik-adik dihukum kan sama guru-gurunya. Apalagi kalau berbohong kepada orang tua atau mencuri di rumah, pasti dong adik-adik yang dihukum, bukan menjadi orang lain yang dihukum. Tapi ini malah sebaliknya adik-adik. Kita yang berbuat dosa, kita yang melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya adik-adik. Supaya apa? Supaya umat manusia terselamatkan dari dosa dan maut. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih. Ada sebuah cerita yang datang dari sebuah desa. Pasti adik-adik suka dong dengarkan cerita. Nah, kakak di sini mau cerita. Di sebuah desa ada seorang keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan 2 orang anaknya. Keluarga ini adik-adik, mata pencarian mereka itu yaitu dari hasil bertani. Orang tuanya sering ke ladang. Nah, karena kesibukan orang tuanya,
anaknya adik-adik. Yang satu umur 8 tahun, yang satu masih 1 tahun, masih terlalu kecil adik-adik, masih bisa dibilang bayi. Nah, adik-adik, di suatu hari orang tuanya tadi, ibu dan ayahnya ini pergi ke ladang adik-adik untuk bekerja. Nah, ditinggalkanlah anaknya di rumah adik-adik. Tanpa diduga-duga, apa yang terjadi adik-adik? Ada sebuah kebakaran datang dari rumah tetangga adik-adik. Tentu abangnya tadi atau anaknya yang berumur 8 tahun terkejut, tidak tahu mau berbuat apa adik-adik. Dia sangat sangat kaget, pokoknya tidak tahu mau berbuat apa adik-adik. Saking cemasnya, dia langsung berlari adik-adik tanpa menghiraukan adiknya yang ada di dalam kamar masih tertidur pulas. Dia langsung lari untuk menjumpai orang tuanya ke ladang adik-adik. Nah, sembari dia berlari ke ladang adik-adik, dia berteriak, "Ayah, ibu, ada kebakaran di kampung kita." Lalu ayahnya dan ibunya berlari juga untuk menuju ke desa itu adik-adik. Tanpa disadari adik-adik, seorang ayahnya ini adik-adik langsung masuk ke rumah adik-adik tanpa berpikir panjang. Karena apa? Dia mengingat ada anaknya satu lagi yang bayi yang tertidur pulas dalam kamar. Itulah kalau seorang ayah adik-adik, tanpa berpikir panjang, dia pergi menyelamatkan tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Dia memasuki bara api itu adik-adik. Nah, sewaktu ayahnya itu menyelamatkan anaknya yang berusia 1 tahun itu adik-adik, jatuh reruntuhan kayu adik-adik menimpa orang tuanya itu. Lalu menimpa kepalanya dengan keras. Tapi anaknya ini tadi bisa tertolong dan ayahnya ini tidak tertolong adik-adik. Ayahnya itu meninggal dunia adik-adik. Nah adik-adik, itulah adik-adik, sebagai orang tua itu tidak akan pernah berpikir panjang untuk menolong anaknya adik-adik. Makanya kita sebagai anak, kita harus taat kepada orang tua kita, harus sayang kepada orang tua kita, jangan melawan, jangan berbohong lagi. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kita tadi kan sudah mendengarkan cerita sebuah keluarga yang ada di desa itu adik-adik. Nah kalau kita tarik kesimpulannya adik-adik, tadi kan kakak sudah bilang kalau seorang ayah itu atau maupun ibu atau ayah itu tidak akan berpikir panjang, tidak akan berpikir 2 kali untuk menolong anaknya sekalipun nyawanya direlakan. Begitu juga adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat besar pengorbanannya adik-adik untuk kita. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus rela disalibkan di kayu salib. Untuk apa itu adik-adik? Untuk menebus dosa kita adik-adik. Adik-adik pernah lihat nggak video atau gambar atau video Tuhan Yesus sedang disalibkan adik-adik? Betapa menderitanya Tuhan Yesus adik-adik. Dipaku tangannya, dipaku kakinya, berdarah semuanya badannya adik-adik, dicambuk lagi. Sangat besar adik-adik penderitaan Tuhan Yesus. Padahal apa adik-adik? Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat dosa seperti apa yang kita lakukan terhadap Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, dari situ kita tahu adik-adik, dari pengorbanan ayah kepada anaknya, terlebih pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Kita udah tahu sendiri adik-adik penderitaan Tuhan Yesus itu. Untuk itu adik-adik, kita itu hanya diminta sebagai anak-anak yang baik aja, cukup bagi Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak perlu menuntut banyak dari kita adik-adik. Yang Tuhan mau itu kita hanya berbuat baik saja cukup. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, jangan berbohong, jangan mencuri, harus patuh kepada orang tua,
Yesus akan senang. Nah, adik-adik, untuk itu adik-adik, dari cerita tadi, dari firman Tuhan ini, kita sudah mendengarkan, kakak tadi sudah simpulkan, untuk menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, kita harus menghindari dosa. Oke adik-adik, tetap semangat ya adik-adik. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita tetap akan bisa berkumpul di gereja kita cepat atau lambat. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Semoga adik-adik di rumah dapat melaksanakan dan menjauhi dosa. Oke adik-adik? Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu Tuhan telah merindukan untuk beribadah di gereja Tuhan, berjumpa bersama-sama dengan temannya dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu agar kiranya Tuhan secepatnya Tuhan usir virus-virus yang ada dari negara kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan bencana-bencana yang terjadi dalam negeri kami ini Tuhan, biarlah Tuhan kiranya berlalu secepat mungkin, agar kiranya Tuhan kami berada merasakan kenyamanan di negeri kami ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami tidak lupa mendoakan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, berikan mereka kesehatan, kepintaran, agar kiranya Tuhan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik dan berguna bagi kedua orang tuanya, terutama patuh terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Tapi harapan kami firman Tuhan itu tidak hanya didengar adik-adik, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar firman itu bisa tumbuh. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ambil dulu persembahannya adik-adik. Sudah? Ayo kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian lagu Simalungun, Ijon Ado Kubuat Tuhan. bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan bersyukur berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam anak-Mu
Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama adik-adik kita mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanai haganu pasada ukur nami asel dosaku segure lalu nami salahkan dosa doa hasoman nami doa angin hujan. Amin. Nah, oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah di rumahnya, oke? Dan sampai jumpa untuk minggu depannya. Salam sehat dari kakak-kakak semua untuk adik-adik